Belajar bersama Quacky. Taman hiburan bebek super terbesar di dunia dibuka hari ini. Ada patung bebek super terbesar di dunia. Itu dihiasi dengan batu permata terberat di dunia. Datang dan kunjungilah. Yang terberat. Apa artinya berat? Quacky, bisakah kamu memindahkan kedua kotak ini? Wah. Aku tidak bisa memindahkan ini. Karena kotak yang kosong lebih ringan dan mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kotak yang penuh lebih berat dan sulit untuk dipindahkan. Ringan, berat. Mengerti? Hehehe. Kiki, aku mau ke Taman Bebek Super dan berfoto dengan patung besar itu. Tentu, ayo kita pergi bersama-sama. Kubus ajaib, ayo. Wah. Tujuan dikonfirmasi. Ayo. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Di manakah patung terbesar? Patungnya belum dipajang. Ayo kita bermain yang lain lebih dulu. Ayo bermain jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit, jungkat-jungkit. Ada begitu banyak orang. Haha, tidak ada yang bisa lebih berat dari aku. Adakah yang berani bersaing denganku di jungkat-jungkit? Aku di sini. Wow, dia adalah anak ayam terberat di desa. Anak ayam, kamu duluan. Siapakah yang lebih berat, beruang atau anak ayam? Beruang kecil itu jauh lebih berat. Betul sekali. Hah, itu sudah pasti. Aku tidak yakin. Ada 5 anak ayam lagi yang telah tiba. Jadi yang berenam pasti akan menang melawan yang satu. Ayo kita lihat. Aku tidak akan kalah bahkan kalau kita melakukannya lagi. Siapakah yang lebih berat, beruang atau anak ayam? Itu beruang. Lebih banyak belum tentu lebih berat. Ya! Kiki, ayo pergi bersama-sama dan bandingkan dengan beruang untuk melihat siapa yang lebih berat. Beruang kecil, Kiki sangat berat. Aku juga tidak seberat itu. Nah, ayo kita lihat siapakah yang lebih berat. Hah? Mengapa jungkat-jungkit menjadi seimbang? Sisi manakah yang lebih berat? Artinya kedua belah sisi sama beratnya. Tidak, itu tidak adil. 2 orang ada di sisimu, tapi hanya 1 yang ada di sisiku. Siapa lagi? Beruang kecil, bagaimana kalau kamu membandingkan denganku? Ayo kita bandingkan. Ayo gajah kecil. Siapakah yang lebih berat? Beruang atau gajah? Sisi gajah kecil adalah yang lebih rendah. Jadi dia yang lebih berat. Betul sekali. Aku kalah. Seseorang memang lebih berat dariku. Kiki, mengapa beruang itu lebih ringan sekaligus lebih berat pada waktu yang sama? Ringan dan berat tergantung pada siapa kamu membandingkannya. Lihat, beruang lebih ringan dari gajah, tapi lebih berat dari anak ayam. Aku paham. Turis yang terhormat, pameran patung akan segera dimulai. Akhirnya kita bisa melihat patung itu. Selamat datang semuanya. Ayo hitung mundur dari angka 3 dan lihatlah patung bebek super bersama-sama. 3, 2, 1.
Di manakah permata pelangi di leher patung itu? Perhatikan trikku. Abrakadabra. Cari tahu mana yang asli. Meow. Apa yang harus kita lakukan? Kedua permata itu terlihat sama persis. Batu permata pelangi terbuat dari bahan terberat. Aku tidak tahu manakah yang lebih berat. Lihat aku. Tada! Apa ini? Ini adalah sebuah timbangan. Letakkan sesuatu di atas baki seperti ini. Sisi yang lebih berat akan turun. Ini seperti sebuah jungkat-jungkit mini. Batu permata manakah yang lebih berat? Yang ini. Ya! Kita masih harus menemukan sebuah cara untuk mengembalikan permata itu. Bagaimana kita mengembalikannya? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Untuk meletakkan permata di leher patung, kamu harus berdiri di tempat yang tinggi. Aku baru saja menggunakan timbangan. Sisi yang lebih ringan selalu naik tinggi. Ayo tarik ideku dan satukan. Ada solusi. Ayo buat timbangan super besar dan biarkan beruang membantuku membuatnya. Ide bagus. Ayo kita membuat sebuah timbangan yang besar. Pertama, bangun sebuah dasar yang besar. Ini adalah balok keseimbangan. Terakhir, letakkan dua nampan besar. Selesai, ayo kita coba. Quacky, biarkan aku membantu. Hahaha, cukup tinggi untuk mencapai leher. Quacky, tunggu. Ini kotak peralatan untuk permata. Sisi ini tidak cukup tinggi. Sisi ini lebih berat karena dengan kotak peralatan, kita bisa membuat sisi beruang menjadi lebih berat juga. Apakah yang harus kita letakkan di sisi beruang? Sempurna! Tapi mengapa itu menjadi pas lagi? Setelah meletakkan kotak peralatan di sisi Quacky, timbangan menjadi lebih rendah. Untuk mendapatkan tinggi seperti semula, kita perlu menambahkan bobot kotak peralatan yang sama ke sisi lainnya. Aku mengerti. Kalau kamu menambahkan bobot yang sama di kedua sisi, timbangan tidak akan berubah. Kamu benar. Kwek, kwek, kwek. Akhirnya, permata itu berada di tempatnya. Bebek super dengan permata adalah yang paling keren. Hancurkan kejahatan. Bebek super akan menang. Wow! Berlatihlah dengan Quacky. Latihan dasar. Apakah kamu tahu sisi mana yang lebih ringan? Benar. Apakah kamu tahu sisi mana yang lebih berat? Dua secara berurutan. Bagus. Apakah kamu tahu sisi mana yang lebih berat? Tiga secara berurutan. Brilian. Latihan tingkat lanjut. Gunakan timbangan untuk menimbang buah-buahan untuk para tamu. Aku ingin buah yang terberat. Aku ingin buah yang terberat. 4 secara berurutan. Luar biasa. Tolong beli aku buah terberat. Tolong beli aku buah terberat. Ya, 5 secara berurutan. Latihan yang diperluas.
Perhatikanlah kedua gambar ini. Apakah kamu tahu siapa yang paling berat? Wow, 6 secara berurutan. Perhatikanlah kedua gambar ini. Apakah kamu tahu siapa yang paling berat? Semua benar. Kamu sangat pintar. Lakukan dengan Quekie. Ma, kenapa gantungannya miring? Quekie, lihat. Satu sisi gantungan memegang kaus kaki yang tebal dan sisi lainnya memegang kaus kaki yang tipis. Aku mengerti. Satu sisi lebih berat dari sisi lainnya sehingga gantungan menjadi miring. Kamu sangat pintar. Hehe. Rahasianya, gantungan itu ternyata bisa dibuat menjadi sebuah timbangan. Hah? Apa yang harus aku lakukan? Klip pegangan kantong plastik di kedua sisi gantungan. Aku mempunyai sebuah timbangan kecil. Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk ditimbang, sayang? Timbang mainannya. Manakah yang lebih berat? Aku ingin menimbang mainan yang lain juga. Manakah yang lebih berat? Yang ini. Sangat pintar. Ini sangat menyenangkan. Anak-anak, kalian bisa membuat timbangan dengan gantungan di rumah dan menimbang mainanmu. Belajar bersama Quekie. Kiki, ayahku ingin mengajakku berkemah. Kamu harus ikut juga. Oke. Kubus ajaib, ayo. Tujuan dikonfirmasi. Hei anak-anak, tunggu aku. Kita pergi. Ayo. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Wow. Hore, aku suka berkemah. Aduh. Hahaha. Anak-anak harus tetap berada dekat dengan orang dewasa ketika mereka pergi berkemah. Oke, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita harus menyiapkan tempat tidur gantung dan tenda lebih dulu. Tempat tidur gantung. Quekie suka tempat tidur gantung. Quekie dan aku bisa memasang tempat tidur gantung bersama-sama. Itu bagus anak-anak. Aku akan pergi mendirikan tenda. Ayo pasang tempat tidur gantung. Kita perlu memilih 2 pohon untuk memasang tempat tidur gantung. Bisakah Quekie membedakan antara kedua pohon ini? Aku bisa memeluk pohon ini. Tapi aku tidak bisa memeluk yang satu ini. Itu karena pohon yang satu tebal dan yang satu lagi tipis. Tebal, tipis. Quekie tidak mengerti. Aku akan memberitahumu jawabannya. Ayo bandingkan kedua kolom ini dan lihat manakah yang lebih tebal dan manakah yang lebih tipis. Kita bisa melihat 2 lingkaran dari atas kolom, satu kecil dan satu besar. Kolom dengan lingkaran kecil adalah yang tipis. Kolom dengan lingkaran besar adalah yang tebal. Kita bisa mengetahui ketebalan kolom seperti ini. Aku paham.
Yang ini lebih tipis, yang ini lebih tebal. Kamu sangat cerdas. Kuek, kuek, kuek. Jadi begitulah rupanya. Jadi, sebaiknya kita memilih pohon yang tebal atau pohon yang tipis. Ayo kita mulai eksperimen kecil kita. Ini adalah 4 pohon. Ayo bagi menjadi 2 kelompok untuk memulai percobaan. Ayo kita coba gantungkan tempat tidur gantung. Ambil sebuah foto untuk menyimpan berbagai hasil percobaan. Bisakah Kueki menemukan sesuatu dari kedua foto ini? Beberapa pohon dibengkokkan oleh tempat tidur gantung, jadi kami tidak bisa tidur di tempat tidur gantung itu. Mengapa beberapa pohon membengkok oleh tempat tidur gantung dan beberapa tidak? Ayo kita bandingkan mereka. Dari atas ke bawah, yang ini lebih tipis dan yang ini lebih tebal. Pohon yang tipis menjadi bengkok, tetapi pohon yang tebal tidak. Itu benar. Semakin tebal pohonnya, semakin kecil kemungkinannya untuk dibengkokkan. Sekarang, apakah Kueki tahu pohon manakah yang harus dipilih? Keduanya paling tebal, kita harus memilihnya. Ya, sangat pintar. Lihat betapa hebatnya aku. Anak-anak, tenda sudah siap. Wah, kita bisa beristirahat di tenda. Kueki ingin tidur di tempat tidur gantung. Haha, ayo buat makan malam ala perkemahan bersama-sama. Kueki, bisakah kamu membantuku menyiapkan makanan? Ya. Tolong berikan aku sosis ham yang tebal. Tebal. Dan sepotong jagung yang tipis. Tipis. Terakhir, wortel yang paling tebal. Yang paling tebal. Sekarang saatnya memotong sayur-sayuran. Kita berhasil! Anak-anak, kita perlu membuat api unggun. Wah, api unggun! Untuk membuat api unggun, kita harus membagi kayu bakar menjadi yang tebal dan yang tipis terlebih dahulu. Tapi ketebalannya sepertinya hampir sama. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Aku akan memberitahumu jawabannya. Kedua pensil ini terlihat mempunyai ketebalan yang sama. Kita bisa menumpuknya bersama-sama untuk mengamati. Dengan cara ini, kita bisa melihat kalau pensil biru lebih tipis dan pensil merah lebih tebal. Aku paham. Kita bisa menumpuk benda bersama-sama untuk membandingkan ketebalannya. Kamu sangat cerdas. Kuek, kuek, kuek. Jadi begitulah rupanya. Kueki tahu cara membagi kayu bakar. Ayo kita taruh semua kayu bakar yang tebal di keranjang besar dan semua kayu bakar yang tipis di keranjang kecil. Semuanya beres. Kueki sangat pintar. Ayo kita mulai membuat api unggun. Untuk membuat mudah menyalakan api, kita harus memasukkan beberapa biji pinus kecil ke dalamnya lebih dulu. Lalu tambahkan kayu bakar yang tipis. Terakhir, kelilingi bagian luar dengan kayu bakar yang paling tebal, yang paling sulit menyalakan. Wow, sangat keren.
Hei, hei, ayo kita buat sup krim selanjutnya. Krim, lada hitam, garam, air. Sup krim sudah matang. Nyam nyam. Rasanya sangat enak. Haha, ini adalah hasil kerja keras semua orang. Berkemah sangat menyenangkan. Berlatihlah dengan Quacky. Aku ingin membeli beberapa barang. Bisakah kamu membantuku menemukan mereka? Aku mau sebuah terong yang tipis. Ketemu! Aku ingin sebuah jagung yang tebal. Yeay! Kita menemukan semuanya. Terima kasih. Aku ingin sikat Cina yang paling tipis. Ini bagus. Aku ingin tempat pena yang paling tebal. Yeay, kita menemukan semuanya. Terima kasih. Bisakah kamu meletakkan barang-barang di atas meja? Letakkan yang tebal di keranjang besar dan yang tipis di keranjang kecil. Bagus. Bisakah kamu meletakkan barang-barang di atas meja? Letakkan yang tebal di toples besar dan yang tipis di toples kecil. Selesai, kamu sangat luar biasa. Lakukan dengan Quacky. Oh, tidak cincinku. Ma, apa yang terjadi? Cincin mama jatuh ke saluran pembuangan. Kita perlu menemukan sesuatu untuk mengaitkannya. Serahkan pada Quacky. Quacky mengerti. Saluran pembuangannya sangat kecil. Hanya benda yang sangat tipis yang bisa masuk. Pilihlah yang paling tipis. Ini yang benar. Ma, aku menemukan kail yang tipis. Bagus sekali, Quacky. Sangat mudah untuk mengaitkan cincin dengan kail tipis ini. Hei, Kalian juga bisa mengamati ketebalan benda-benda dalam keseharianmu. apakah kamu tahu sisi mana yang lebih ringan? Kamu mengerti? Perhatikanlah kedua gambar ini. Apakah kamu tahu siapa yang paling berat? Kamu mengerti? Apakah kamu tahu sisi mana yang lebih berat? Kamu mengerti? Aku ingin sebuah jagung yang tipis. Ini bagus. Aku ingin sebuah sosis ham yang tipis. Ketemu. Tidak, itu tidak benar. Kamu mengerti?